بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwati fillah rahimani rahmakumullahu jami'an, wal ummahat wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ilmu adalah sa'adah la nadhira laha. Ilmu adalah kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Dan juga ilmu adalah ketenangan, kenyamanan dan ketumakninahan. Masih pada halaman 6 kita lanjutkan. Qala al-muallifah Syekha Ummu Abdillah, beliau mengatakan al-ilmu min asbab insyirahis sadar. Ilmu itu termasuk sebab lapangnya dada. Ilmu merupakan sebab lapangnya dada seseorang, yaitu dengan ilmu. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi Zadil Ma'ad, di dalam kitab Zadul Ma'ad, al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan al-ilmu yashrahus sadar. Ilmu itu membuat lapang dada, menjadikan dada lapang. Wa yuwassi'uhu hatta yakuna awsa'a minad dunya. Serta ilmu itu bisa membuat luas dada sampai-sampai lebih luas dibandingkan dunia. Masya Allah, luar biasa kalamnya al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan ilmu membuat dada lapang dan memperluas dada sampai-sampai dada tersebut, hati tersebut bisa luas dibandingkan dunia. Wal jahlu yurithuhu ad-dhiqa wal hasar wal habas. Sedangkan kebodohan bisa mewariskan pada dada tersebut ad-dhiqa, kesempitan, wal hasar, keterbatasan, wal habas, tertahan.
Ini dampak buruk dari kebodohan. Bisa menyebabkan dada ini sempit, bisa menyebabkan hati kita ini merasa terkungkung, seakan-akan terkurung, tertahan, terbelenggu. Itulah yang disebabkan oleh kebodohan. Fakullama ittasa'al ilmul abdi insyaraha sadruhu wattasa'ah. Setiap kali ilmu seorang hamba itu luas, maka setiap ilmu seseorang semakin meluas, semakin bertambah. Insyaraha sadruhu wattasa'ah, maka dadanya pun akan semakin lapang dan semakin luas. Semakin nyaman gitu loh, enggak sumpek. Walaisa hadza likulli ilmin, ini tidak terjadi pada setiap ilmu. Balil ilmi al-mawruth anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini hanya terjadi pada ilmu yang diwarisi dari Rasul. Tidak setiap ilmu membuat kita lapang. Tidak setiap ilmu membuat dada kita ini luas, nyaman. Tidak setiap ilmu. Namun ilmu yang membuat dada kita lapang, membuat dada kita luas, adalah ilmu yang diwarisi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal ilmun nafi'. Itu adalah ilmu nafi'. Fa ahluhu asyrahun nasi sadran. Maka orang yang memiliki ilmu tadi adalah orang yang paling lapang dadanya. Wa awsa'uhum quluban. Orang yang paling luas dadanya, paling luas hatinya. Wa ahsanuhum akhlaqan. Orang yang paling bagus akhlaknya. Wa atyabuhum aisyan. Serta dia adalah orang yang paling baik kehidupannya. Masya Allah ya. Inilah gambaran orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang paling lapang dadanya, paling luas hatinya, paling bagus akhlaknya, paling baik kehidupannya. Ibarat kata seorang penyair, laisatil hayatu bi anfasin nuraddiduha, innamal hayatu hayatul ilmi wal amali. Bukanlah kehidupan itu cuman sekedar napas yang kita hirup, kita hembuskan, kita hirup, kita hembuskan. Innamal hayatul ilmi wal amali. Namun sesungguhnya hakikat kehidupan adalah kehidupan ilmu dan amal. Alangkah indahnya keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya ilmu membuat dada seseorang lapang, nyaman, tentram. Tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki harta. Makanya seseorang yang punya harta pun ingin belajar, menunjukkan pentingnya ilmu. Bahkan orang yang bodoh tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh. Dia sangat senang kalau dikatakan dia adalah orang yang berilmu. Kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man laysa fih. Kata Ali bin Abi Thalib, cukuplah ilmu itu dikatakan kemuliaan. Setiap orang yang tidak memiliki ilmu mengaku berilmu. Wa kafa bil jahli zamman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Kata Ali bin Abi Thalib, cukuplah kebodohan itu
merupakan celaan, hinaan. Tatkala orang yang bodoh pun berlepas diri dari kebodohan. Orang yang bodoh marah dia kalau dibilang dia orang yang bodoh. Ada orang bodoh, bahasa kitanya buyan. Alah kebuyan kau ini. Marah ada dia? Marah. Padahal memang betul dia buyan. Dia bodoh. Nah, kalau dikatakan pinter, masya Allah besar kepalanya. Ya, padahal dia bukan orang yang pinter. Kemudian di antara keutamaan ilmu yang disebutkan di sini, al-ilmu rif'atun 'azimah. Ilmu itu adalah rif'ah 'azimah, ketinggian yang sangat agung, kemuliaan yang sangat agung, kedudukan yang sangat mulia. Itulah ilmu. Ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang. Dia adalah orang yang rendah, orang yang hina di tengah-tengah masyarakat, namun bisa terangkat dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu yarfa' sahibahu. Ilmu itu mengangkat pemiliknya, walau waladathu aba'ul li'am, meskipun dia dilahirkan dari keturunan yang tercelah. Lihat keterangan di sini. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Orang-orang yang beriman derajatnya lebih tinggi di atas orang-orang kafir, ya benar? Nah, orang-orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya di atas orang-orang yang beriman. Seseorang punya iman, punya tauhid, punya Islam pada dirinya, namun dia tidak memiliki ilmu yang mendalam, dibandingkan dengan orang yang punya iman, punya tauhid, punya ilmu, maka orang yang punya ilmu ini tadi lebih tinggi kedudukannya. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini, dengan kitab ini, dengan Al-Quran. Wa yadh'u bihi akharin, dan Allah merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Ada orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran. Ada orang-orang yang direndahkan derajatnya dengan sebab Al-Quran. Tatkala seseorang menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka dia akan mulia, terangkat derajatnya. Tatkala seseorang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka orang tersebut akan terhinakan, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu kaum akan binasa tatkala dia menolak Al-Quranul Karim. Rawahul Imamu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ingatkah kita kisah seseorang
yang dikenal dengan Ibnu Abza, yaitu Abdurrahman Ibnu Abza. Ketika Umar bin Khattab bertolak dari Madinah menuju Mekah, ingin berkunjung ke kota Mekah, disambut oleh gubernur Mekah ketika itu. Di tengah jalan dia tanya, siapa yang engkau tunjuk untuk menjadi pemimpin di wilayah Al-Wadi? Dia menjawab Ibnu Abza. Umar bertanya lagi, man Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza? La na'rifuhu, kita tidak mengenalnya. Kemudian dia mengatakan, Ibnu Abza maulan min mawalina. Ibnu Abza itu mantan budak dari mantan budak kami, bekas budak statusnya. Kata Umar bin Khattab, istakhlafta maulan, engkau angkat seorang mantan budak menjadi pemimpin. Apa katanya dia? Ya Amirul Mukminin, innahu qari'un li kitabillah wa alimun bil faraid. Ibnu Abza itu pakar dalam Al-Quran dan pandai dalam ilmu faraid, ngerti ilmu waris, ngerti ilmu halal wal haram. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, aku mendengar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan Allah merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Kita lihat di zaman sekarang, mereka-mereka yang punya perhatian terhadap ilmu agama ini tadi, mereka-mereka yang punya perhatian terhadap Al-Quranul Karim, walaupun mereka tidak sekolah formal, tidak memiliki gelar, mereka dibutuhkan oleh umat, dibutuhkan oleh masyarakat. Berapa banyak para ulama, orang-orang yang tidak memiliki pendidikan S1, S2, S3, tapi sebagai orang yang berilmu, dikenal menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, memiliki ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis dan yang lainnya, terangkat derajatnya di tengah-tengah umat ini tadi. Sebagai contoh, kalau kita mau melihat di tengah-tengah masyarakat kita, coba kalau kita mau melihat berapa banyak anak-anak pengangguran dari anak-anak lulusan kuliahan sarjana yang susah mencari pekerjaan. Namun kita lihat orang-orang yang bersusah payah menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang bersusah payah untuk memahami agama Allah, toh dibutuhkan oleh umat, dibutuhkan oleh masyarakatnya. Namun yang sangat disayangkan, sebagian orang tua tatkala melihat anaknya belajar di pondok pesantren, tatkala melihat putra putrinya hari-harinya cuma menghafal Al-Quran, dia sudah berkeluh kesah, mengkhawatirkan bagaimana mustakbal anaknya, bagaimana masa depan anaknya, nanti dia mau makan apa, mau kerja apa. Faya subhanallah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kedudukan mereka di tengah-tengah umat ini? Bukankah Rasul alaihi salatu wasallam telah mengatakan Allah akan mengangkat derajatnya? Ini yang perlu kita pahami semua sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Fangzuri ra'akillah, lihatlah olehmu wahai saudariku muslimah. Lihat di sini Ummu Abdillah menggunakan dhamir muannats mukhatabah, ya. Fangzuri katanya, lihatlah, perhatikanlah olehmu. Ra'akillah, semoga Allah menjaga engkau wahai saudariku muslimah. Kaifa yarfa'ul ilmu ahlahu, bagaimana ilmu mengangkat pemiliknya. Hatta kanu abidan ariqa, hatta lau kanu abidan ariqa, meskipun mereka dulu adalah seorang budak yang
ditawan. Awadi'in nasabi, atau orang yang rendah nasabnya. Au fuqara, atau orang yang fakir. Faqdi al-basar, faqidi al-basar, hilang pandangannya. Kata Syekh Ummu Abdillah, lihat berapa banyak dulu orang yang Allah angkat derajatnya, ilmu yang mengangkatnya. Dulu abid, budak, ya, Atok bin Abi Robah, budak, rendah nasabnya. Fuqara, enggak bisa melihat, buta. Lihat A'mash, orang yang cacat pada penglihatannya. Lihat Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, terangkat derajatnya. Lihat juga para ulama di zaman sekarang, orang yang fakir. Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, orang yang fakir, miskin, mulia, terangkat derajatnya. Bahkan dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmun nafi' tariqun ilal jannah. Di antara keutamaan ilmu adalah bahwasannya ilmu yang bermanfaat itu adalah jalan menuju surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan, dia berjalan dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kata para ulama, menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu memiliki dua makna. Makna pertama, dia betul-betul menempuh jalan al-hissiyah, jalan nyata. Ingin taklim ke Masjid Darul Hadis, ada yang jalan dari rumahnya mungkin jarak 1 kilo, ada yang jalan jarak 2 kilo berkendaraan atau jalan kaki. Ini namanya jalan hissiyah, jalan nyata. Masuk juga dalam hadis ini, menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu adalah jalan-jalan maknawi. Jalan-jalan maknawi itu seperti membaca, mendengarkan rekaman audio, memurojaah, menghafal. Ini semua jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu. Kedua-duanya termasuk menempuh jalan dalam mencari ilmu. Terkadang dia menempuh jalan yang hissi, jalan yang nyata. Dia berjalan dari rumahnya ke majelis ilmu, dan terkadang dia cari ilmu tadi dengan cara apa? Membaca, menghafal, memurojaah. Rawahu al-Imam Muslim. Hadis ini riwayat al-Imam Muslim. Kemudian qalat Syekh Ummu Abdillah. Ummu Abdillah mengatakan, wal jannatu a'la matalibi kulli mu'minin wa mu'minatin. Surga itu adalah pencarian yang paling tinggi bagi setiap mukmin dan mukminah. Setiap muslim, setiap mukmin, mukminah, muslimah, pasti yang dia harapkan adalah surga. Kita ini banyak yang kita cari, banyak yang kita harapkan, tapi pengharapan yang kita cari yang paling besar yang dituntut oleh seseorang adalah surga. Wa ma ghayatul mu'min illal jannah, dan tidaklah puncak seorang mukmin itu melainkan surga. Siapa sih tidak ingin dimasukkan ke dalam surga? Siapa sih tidak ingin tempat terakhirnya nanti, peristirahatan terakhirnya adalah surga?
Setiap orang pasti menjawab menginginkan hal tersebut. Lihat di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kalau ingin surga maka tempuhlah jalan menuntut ilmu. Akhwati al-muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudari-saudariku kaum muslimah, kalau kita mau melihat proses perjalanan kita dalam mencari ilmu tidak sebanding dengan proses perjalanan mereka para ulama dalam mencari ilmu. Bisa bayangkan mereka di zaman dahulu dalam rangka menjaga agama Allah, menjaga hadis Nabi SAW, dalam rangka mengumpulkan hadis Nabi SAW, mereka harus menempuh perjalanan dari Baghdad ke negeri Syam, ke Mekah, ke Hijaz, kemudian ke negeri Yaman. Mereka harus mutar berkeliling sampai-sampai sebagian mereka kencing darah sebagaimana yang terjadi pada Abu Thahir Al-Maqdisi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sebagian mereka harus mengkonsumsi rumput untuk bisa bertahan hidup. Sebagian mereka harus menjual baskom milik ibunya. Bahkan sebagian mereka harus menjual rumahnya dalam rangka mencari hadis Nabi SAW untuk mereka bukukan, untuk mereka hafal. Kita di zaman sekarang Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh jalan-jalan menuntut ilmu. Kemudian di antara bentuk keutamaan ilmu, al-ilmu hisnun hasin. Ilmu itu adalah hisnun hasin, benteng yang paling kokoh, benteng yang paling kuat. Maksudnya apa? Ilmu itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi benteng bagi diri kita ini tadi. Orang yang punya ilmu, dia akan terbentengi dari maksiat, terbentengi dari penyimpangan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sumber kesesatan itu ada dua. Yang pertama kebodohan, karena tidak punya ilmu. Yang kedua dikarenakan ittiba'ul hawa, ngikuti hawa nafsu. Ilmu sesuatu yang sangat penting. Yahfadzu laka dinaka wa taqwaka wa tijahaka biiznillah. Ilmu itu akan menjaga agamamu, menjaga takwamu, menjaga tujuanmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqiqa tariqasy syarr wal fasadi wal masaibi. Ilmu itu juga bisa menjaga engkau dari jalan-jalan keburukan. Ilmu itu bisa menjaga engkau dari jalan-jalan kerusakan. Serta ilmu tersebut bisa menjaga engkau dari sekian banyak musibah, bala. Ilmu bisa menjaga seseorang. Masya Allah, luar biasa nasihat dari seorang perempuan, Syekhah Ummu Abdillah, seorang wanita yang betul-betul menyerapi ya, tentang pentingnya ilmu. Beliau mengatakan, qala walidi asy-Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, berkata ayahandaku Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala fil Muqtarah, dalam kitab Al-Muqtarah. Al-Muqtarah ini kitab yang berkaitan dengan ilmu mustalah ya, tanya jawab Syekh Muqbil tentang ilmu mustalah. Syekh Muqbil ditanya, kemudian beliau menjawab. Nah, jawaban tersebut dibukukan. Kata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, talabul ilmi fi hadzal zaman a'zamu hisnin biiznillahi ta'ala. Menuntut ilmu di zaman ini adalah benteng yang paling besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
benteng yang paling kokoh di dalam membentengi seseorang. Yaqika minal fitan, ilmu itu bisa menjaga engkau dari fitnah, selamat dari sekian banyak pertikaian-pertikaian, fitnah yang terjadi antara rakyat dengan penguasa. Seseorang bisa terselamatkan itu semua dengan ilmu. Fahuwa yu'tabaru hisnan hasinan, maka sesungguhnya ilmu tersebut dianggap sebagai tameng benteng yang sangat-sangat kokoh. Kama anna dzikra yu'tabaru hisnan hasinan, sebagaimana zikir teranggap sebagai benteng yang sangat kokoh. Fakadzalikal ilmu fi hadzal zaman, demikian juga ilmu di zaman sekarang. Masya Allah ya, ilmu ini merupakan tameng bagi kita, tameng untuk membentengi diri kita dari penyimpangan, tameng yang bisa melindungi kita dari sekian banyak kemungkaran-kemungkaran, dari sekian banyak kemaksiatan. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dengan sebab ilmu yang ada pada kita. Tatkala kita berada di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan maksiat, penuh dengan kebid'ahan, penuh dengan kesyirikan, Allah selamatkan kita semua dengan izinnya melalui perantara ilmu. Contoh ya, kita di masyarakat kita ini merupakan kebiasaan orang awam, kalau ada yang meninggal dunia itu ada perayaan 3 hari, ya enggak? 7 hari, 40 hari. Ini kan perayaan sedekah yang tidak ada contohnya dalam agama Islam. Dari Nabi SAW tidak dicontohkan. Masyarakat yang tidak punya ilmu ketika dapat undangan seperti ini, datang, berangkat dia, ya kan? Tapi orang yang punya ilmu tidak mau dia datang. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah amalan yang tidak ada dalilnya, tidak ada contoh. Terselamatkan dia dari kebid'ahan dengan sebab apa? Ilmu. Ya apa tidak? Ya kan? Itu tadi contohnya. Kemudian kata Syekh Ummu Abdillah, beliau mengatakan, fahtammi bil ilmin nafi', hendaklah engkau wahai saudariku muslimah perhatian terhadap ilmu yang bermanfaat. Lita'budillaha ala basiratin ala nurin wa basirah, supaya engkau bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu dan basirah. Walitakuni min ahlil jannah, dan supaya engkau termasuk ahlul jannah. Wa min ahli sa'adah, termasuk ahlus sa'adah. Wal yarfa'akillahu fil ula wal ukhra, dan supaya Allah angkat derajatmu di dunia dan di akhirat. Ya. Maksudnya kata beliau, perhatianlah engkau wahai muslimah, wahai saudariku muslimah, akhwat wal ummahat, hendaklah punya perhatian yang penuh terhadap ilmu. Kalian adalah orang-orang yang diwajibkan untuk mendidik putra-putri kalian. Harus berilmu, harus belajar. Kalau kalian punya ilmu, kata beliau, kalian akan beribadah kepada Allah ala nurin wa basirah, di atas ilmu, di atas cahaya, supaya kalian termasuk ahlul jannah, supaya kalian termasuk orang yang bahagia, supaya derajatmu diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kita lihat penulis buku ini, Syekh Ummu Abdillah, didikan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, seorang putri yang dididik dengan pendidikan yang sejak dini, dididik dengan ilmu. Sampai-sampai beliau Ummu Abdillah ini menceritakan, dulu bapakku, ayahku Syekh Muqbil, beliau pernah mengajak kami untuk menghafal Al-Quran dengan cara direkamkan. Syekh Muqbil baca Al-Quran,
menggunakan kaset yang masih rekaman, tape recorder rekaman. Beliau Syekh Mukbil membaca, kemudian rekaman suara Syekh Mukbil dikasihkan ke putrinya. Pernah suatu hari katanya Syekh Ummu Abdillah, Syekh Mukbil kelupaan ngasih rekaman. Ya. Ketika itu Syekh Mukbil sedang nyangkol di ladang. Tiba-tiba mereka, ini dua saudari, namanya Ummu Abdillah. Kunyanya dua-dua. Satu Ummu Abdillah Al-Kubro, satu Ummu Abdillah As-Sugro. Ummu Abdillah Al-Kubro, kakaknya penulis buku ini, itu dinikahi oleh Muhammad bin Musa Al-Baydhani, murid dari Syekh Mukbil juga. Tapi qadarullah masyafa'al, untuk yang Ummu Abdillah Al-Kubro ini tidak punya perhatian yang besar terhadap ilmu, ya. Adapun Ummu Abdillah As-Sugro, adiknya yang menulis buku yang kita kaji ini, itu punya perhatian yang besar terhadap ilmu. Sekarang beliau tinggal di Mekah. Dia menceritakan, kami berdua katanya datang menemui bapakku, menemui ayahanda Syekh Mukbil. Kemudian Syekh Mukbil mendekat ke bawah pohon, lalu Syekh Mukbil merekamkan suaranya, lalu dikasihkan kepada putrinya. Anak kecil, perempuan yang biasa. Namun ternyata hari demi hari belajarnya dia di Darul Hadis di Damaj menyebabkan dia menjadi seorang syekhah, seorang alimah, faqihah, orang yang ma'ruf dari karya tulisnya, dari pengajarannya. Bahkan saya perhatikan di telegramnya dia, telegramnya Ummu Abdillah ini, luar biasa fawaid yang beliau nukilkan yang mungkin tidak didapati dari wanita-wanita yang lain. Perhatian beliau terhadap ilmu. Beliau mengatakan, walitunazzihi nafsaka anil jahli wa sifati ahlil jahli, supaya engkau bisa membersihkan dirimu dari kebodohan dan sifat-sifat orang yang bodoh. Maksudnya apa? Kalau engkau belajar menuntut ilmu, engkau bisa membersihkan dirimu dari kebodohan dan dari perbuatan-perbuatan sifat-sifat orang yang penuh dengan kebodohan. Fa innal jahla zulmatun wa syaqawatun wa khasaratun. Sesungguhnya kebodohan adalah kezaliman, kesengsaraan dan kerugian. Wa ma ahsana qaula syair. Alangkah indahnya ucapan seorang penyair. Ada seorang penyair mengatakan, ma yablughul a'da min jahilin ma yablughu min nafsihi. Musuh ya, yaitu orang-orang kafir tidak bisa mencapai orang-orang bodoh tersebut. Maksudnya para musuh tidak akan mampu menghancurkan orang-orang bodoh sebagaimana orang-orang bodoh tadi menghancurkan dirinya sendiri. Difahami? Maksudnya apa? Orang bodoh itu tidak perlu dihancurkan oleh musuh, tapi cukup dihancurkan oleh diri dia sendiri, kebodohannya tadi. Orang-orang kafir ya, kalau ingin menghancurkan orang-orang bodoh itu tidak terlalu bisa hancur sebagaimana orang bodoh menghancurkan diri dia sendiri. Auladuka ala hifzi kitabillah wa ta'allumis sunnah liyakunu mimman rafa'ahumullah. Anak-anakmu hendaknya berupaya untuk menghafalkan Al-Quran, mempelajari sunnah, supaya mereka nanti menjadi orang yang Allah SWT angkat. Maksudnya kata beliau, upayakan ya, anak-anakmu untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menghafalkan Al-Quran, menghafalkan sunnah, supaya mereka terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hasi ya. Hasi auladaka ala hifzi kitabillah wa ta'allumis sunnah liyakunu mimman rafa'ahumullah. Motivasilah, anjurkan
dorong anak-anakmu untuk menghafalkan Al-Quran, mempelajari sunnah, supaya mereka termasuk orang-orang yang Allah angkat derajatnya. Wa fi majalis al-liqa'at istagni al-liqa' fi mau'izatin fi ta'limin fi hifdzi ba'dil ahadits al-qasirah, atau istagli afwan, fi majalis liqa'at, pada majlis-majlis liqa', majlis-majlis perjumpaan, istagli atau istaghalli al-liqa' fi mau'izatin, maka manfaatkan, gunakan kesempatan pada liqa' tersebut untuk memberikan nasihat, ya, untuk mendengarkan nasihat, fi ta'lim, menerima pengajaran, fi hifdzi ba'dil ahadits al-qasirah, menghafalkan sebagian hadis-hadis yang ringkas. Ini yang harus kita perhatikan, ya, para ummahat dan akhwat. Ketika ngumpul-ngumpul sesama akhwat dan ummahat, gunakan kesempatan istaghalli, gunakan kesempatan pada perjumpaan tersebut, perkumpul-kumpulan tersebut, fi mau'izah, untuk memberikan nasihat, wa ta'lim, ngajarkan ilmu. Gunakan untuk menghafal hadis-hadis yang ringkas, liyakuna hadzal majlis majlisa khairin wa rahmatin wa barakatin tahaffuhul malaikatuh, supaya majlis tersebut menjadi majlis yang penuh dengan kebaikan, majlis yang penuh dengan rahmat, majlis yang penuh dengan berkah. Tahaffuhu al malaikah, majlis yang dinaungi, diliputi oleh malaikat. Ammal liqa'at allati fiha al-khawdu wat ta'nu fin nas wal ghiba wan namimah fahiya liqa'at la yahillul julusu fiha. Lihat kata Syekh Ummu Abdillah, adapun liqa'at, kumpul-kumpul, pertemuan-pertemuan sesama ummahat yang padanya ada al-khawd, cuman sekedar bercanda, cuman sekedar ngobrol, watta'an finnas, majlis yang isinya celaan dan cacian terhadap umat manusia. Suatu majlis yang isi majlisnya apa? Ngomongi Ustadz A, ngomongi Ustadz B, ngomongi akhwat ini, ngomongi ummahat ini. Ini mayan bagi, tidak pantas dilakukan oleh para akhwat dan ummahat. Jauhkan majlis ini tadi. Jangan ajak berteman, jangan ajak berkawan. Kalau ummahat-ummahat yang kerjaannya cuman at-ta'an finnas, mencela orang, ustadz dikritisi sama dia, syekh dikritisi sama dia, ini jauhi majlis seperti ini. Wal ghibah, majlis ghibah, ngomongi orang, tidak pantas juga dilakukan oleh ummahat dan akhwat. Wan namimah, ngadu domba, ngompori, itu juga tidak diperbolehkan. Kalau ada majelis-majelis yang seperti ini, kata Syekh Ummu Abdillah, fahiya liqa'at la yahillul julusu fiha. Ini adalah majelis-majelis, pertemuan-pertemuan, kumpul-kumpul yang tidak boleh duduk padanya. Ini yang perlu diperhatikan para akhwat dan ummahat ketika ingin ngumpul-ngumpul. Cari kawan dan teman yang bisa menambah ilmu, menambah iman kita, bukan menambah dosa, menambah maksiat kita. Ini yang perlu diperhatikan dengan baik. Syekh Ummu Abdillah mengatakan, wa nasma' ba'dun nisa taqul, kita mendengar sebagian kaum wanita mengatakan, laitani yakuna indi ilmun. Ada sebagian wanita mengatakan, laitani yakunu indi ilmun, dua kiranya aku memiliki ilmu. Wal qaul la yanfa', ucapan seperti ini tidak bermanfaat. Sahih, benar, anna tamanni al khair masyru', benar, bahwasanya berangan-angan terhadap perkara yang baik itu disyariatkan. Lakin Allah azza wa jalla yaqul, akan tetapi Allah azza wa jalla mengatakan, iqra wa rabbukal akram,
bacalah. Rabbmu adalah zat yang maha mulia. Bukan cuma sekedar laitani yakunu indi ilmun, duhai kiranya aku punya ilmu. Ini ucapan yang tidak ada manfaatnya. Qaulun fadhi katanya orang Yaman, ucapan omong kosong, omong doang. Bukan seperti itu, tapi dia harus ada upaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqra wa rabbukal akram, baca, belajar. Itu caranya, bukan cuma sekedar angan-angan. Kalau cuma sekedar angan-angan, tidak ada praktek. Dia ingin pandai baca Al-Quran, tapi tidak ada upaya untuk belajar. Dia ingin bisa membaca kitab bahasa Arab, tapi tidak mau belajar bahasa Arab. Tidak ada keinginan hima yang tinggi, tidak ada keinginan untuk menghafalkan Al-Quran. Dia cuma sekedar punya cita-cita, tapi tidak ada pengamalan. Ini ibarat kata seorang penyair, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabasi. Engkau berharap kesuksesan, namun engkau tidak menempuh jalan-jalan kesuksesan. Bukankah kapal itu tidak mungkin berjalan di atas daratan? Taqulu li imra'atun, ada seorang wanita berkata kepadaku, laitani akunu mustafidatan, duhai kiranya aku menjadi seorang mustafidah. Mustafidah itu kalau dulu di Yaman, di markis Darul Hadis, mustafidah itu panggilan untuk wanita-wanita yang mengajar, mudarrisun, yang sudah mengajar. Biasanya kalau di pimpinan pondok pesantren itu dipanggil dengan syekh, atau orang-orang yang banyak ilmunya dikenal dengan syekh. Nah, para pengajar-pengajar di markis yang ada di Yaman itu disebut dengan mustafid kalau laki-lakinya, kalau perempuan mustafidah, orang yang sudah lumayan ilmunya. Jadi ada seseorang perempuan mengatakan kepada Ummu Abdillah, laitani akunu mustafidah, duhai kiranya aku menjadi seorang mustafidah. Fa akhbartu walidi faqala tatlubul ilmah. Aku sampaikan kepada ayahandaku, Syekh Mukbil, ya Syekh, ya Abi, ya Walidi. Ada seorang wanita mengatakan, duhai kiranya dia menjadi seorang mustafidah. Kata Syekh Mukbil apa? Tatlubul ilmah. Dia harus belajar. Dengan belajar dia akan menjadi seorang mustafidah, seorang pengajar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sudah masuk waktu asar, mungkin kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Insyaallah sisanya kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan hari Sabtu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.